Nega Podcast. Halo Sobat Nega, kembali lagi di Podcast Nega, buka cerita, catat, inspirasi. Bersama saya Tata sebagai host baru yang akan menemani kalian semua di episode podcast berikutnya. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper spesial banget nih. Karena bintang tamu kita hari ini adalah Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Gedangan. Siapa lagi nih? Yang tak lain tak bukan adalah Ibu Puji. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Masih baik. ingat sama saya nggak Bu? Ingat Tata ya. Iya. Ya, podcast kita hari ini mendadak sekali ya Bu. Soalnya ini kita ngundang Bu Pujinya ini 30 menit sebelum podcastnya dimulai ini ya. Oke Ibu Puji, boleh diperkenalkan dulu nih ke teman-teman semua. Halo teman-teman semua, saya Bu Puji Siswati, guru BK di SMK Negeri 1 Gedangan. Kebetulan saya menjabat sebagai Wakil Kurikulum SMK Negeri 1 Gedangan periode 2025-2026 ini. Baik, terima kasih Ibu. Oke teman-teman, hari ini kita mau membahas tentang program makanan bergizi gratis yang sudah terselenggara di sekolah kita ini selama 4 hari ya Ibu. Iya, ini hari keempat. Iya, kira-kira awal mula program ini berjalan itu gimana sih? Kalau ini itu sebenarnya kan bukan program sekolah ya, tapi ini program dari pemerintah. Nah, sekolah itu hanya sebagai penerima manfaat. Artinya sekolah ini yang dicari oleh BGN. BGN itu apa? Yaitu Badan Gizi Nasional. Jadi Badan Gizinya itu yang mendatangi sekolah. Jadi apakah sekolah ini sudah menerima manfaat dari MBG. Nah, kebetulan pada saat itu kita belum menjadi PM atau penerima manfaat dari MBG. Makanya kita bersedia untuk dijadikan penerima manfaat dari BGN tersebut. Iya. Kira-kira tujuan utamanya program MBG ini buat peserta didik itu apa? Tujuannya tentu saja untuk meningkatkan gizi anak-anak semuanya, makanya diberi makanan bergizi gratis ya, supaya mereka semua setiap hari dapat makan bergizi gratis sehingga dapat meningkatkan prestasi yang mereka capai gitu. Jadi sehat-sehat ya Bu makannya. Iya. Terus kira-kira pemilihan menunya akan tetap bergizi ini gimana? Nah, kalau pemilihan menu itu tidak ada campur tangan sekolah ya, itu pure atau semuanya total dari pihak BGN. Dan di pihak BGN itu kan sudah ada ahli gizinya. Nah, itu ya, itu sudah ditentukan menu-menu apa saja yang setiap hari akan disajikan kepada anak-anak semua. Oh iya, jadi sekolah itu tinggal nerima gitu ya? Iya betul, sekolah itu menerima dari pihak BGN itu sudah seperti itu. Jadi pihak BGN lah yang memvariasi menu-menunya tersebut. Oh, iya. Kira-kira ada nggak Bu tantangan selama program MBG ini terlaksanakan di sekolah kita? Tantangannya yaitu kalau waktu pembagian. Nah, pembagian ini kan siswa kita sangat banyak ya. Nah, itu agak-agak ya gimana, kurang sedikit Ngantri gitu. ngantri gitu ya. Kita kan butuh proses, butuh waktu. Nah, di sini kadang membutuhkan waktu yang agak panjang sehingga tidak jarang ada pelajaran yang terganggu, khususnya di jam keempat. Karena apa? Karena MBG-nya atau makannya kan kita laksanakan pada jam istirahat pertama, di mana jam istirahat pertama tersebut itu sesudah jam keempat. Nah, sedangkan pembagian MBG-nya itu di jam keempat. Nah, gangguannya atau kendalanya ya jam keempat ini yang mungkin agak-agak sedikit terganggu karena ada pembagian MBG tersebut. Jadi itu kayak menyita jam pelajaran gitu ya Bu? Ya, sedikit. Iya. Kira-kira nih Bu, MBG-nya itu kira-kira datanya itu langsung satu apa bergantian gitu Bu? Kan siswa di sekolah kita ini banyak sekali ya Bu. Kira-kira kalau saya pikir itu satu mobil itu mungkin nggak cukup ya untuk seluruh siswa di sekolah kita ini. Iya. MBG yang datang ke sekolah kita memang ada 2 mobil, yaitu mobil pertama dan mobil kedua. Dan di hari pertama itu mungkin ada sedikit kendala ya, karena
mobil yang pertama itu mengalami ban bocor. Banyak bocor ya. Iya, itulah. Sedangkan untuk hari-hari selanjutnya, insya Allah itu berbarengan datangnya sehingga anak-anak semua bisa mengambil secara bersama-sama. Jadi sudah aman ya Bu ini? Iya, insya Allah sudah aman. Mulai hari kedua, ketiga, dan insya Allah seterusnya aman. Kira-kira manfaat apa yang paling dirasain sama murid-murid di sekolah ini Bu, setelah menerima program MBK ini? Manfaatnya banyak sekali. Yang pertama jelas kenyang ya. Itu iya. Yang kedua, gizinya anak-anak pastinya terpenuhi ya dengan adanya buah, adanya susu, adanya sayur mayur yang mungkin tidak setiap hari mereka konsumsi secara lengkap seperti itu. Sedangkan di MBK sudah tersedia secara lengkap. Nah, otomatis gizi yang dibutuhkan oleh anak-anak itu terpenuhi. Jadi sudah dapat kenyangnya, gizinya gratis lagi. Iya, betul sekali. Kira-kira ada nggak sih Bu tanggapan siswa tentang program MBK ini? Tanggapannya mereka positif semua ya. Alhamdulillah mendapat MBK. Namanya makan bergizi gratis pula. Nah, mereka rata-rata senang menerima MBK ini. Kira-kira siapa aja sih Bu pihak yang terlibat dalam persiapan program MBK? Pihak yang terlibat itu banyak sekali. Yang pertama, kita harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, itu di sini saya sebagai koordinator itu yang mengkomunikasikan apapun yang terjadi dengan MBK, misalkan ada keterlambatan atau ketidakpuasan, itu yang mengkomunikasikan adalah saya sebagai koordinator ke pihak BGN. Yang ketiga jelas pihak BGN tersebut, yaitu pihak yang mensuplai MBK ke sekolah kita. Itu yang berikutnya ya Bapak Ibu yang membagikan. Nah, di mana yang membagikan ini terdiri dari pegawai ya. Kita menyiapkan 3 orang pegawai minimal untuk membagi MBK tersebut setiap hari kepada anak-anak. Yang berikutnya ya anak-anak sendiri sebagai penerima MBK. Nah, jadi di sini kan anak-anak juga harus disiplin ya dalam menerima MBK ini, mulai dari penerimaan sampai pengembalian omprengnya. Pernah nggak sih Bu lihat waktu antri MBK itu rebutan anaknya? Apa sudah disiplin? Oh, insya Allah sudah disiplin semuanya ya, sudah bagus ya. Karena kan sebelum pembagian MBK ini sudah dibuat SOP-nya. Nah, bagaimana anak-anak menerima, bagaimana anak-anak ketika akan menerima MBK-nya itu harus bagaimana, apa yang harus dilakukan, itu kan sudah diberikan teknisnya gitu. Teknisnya harus seperti ini, dan alhamdulillah anak-anak menuruti atau mentaati semua teknis pengambilan MBK sehingga tidak terjadi antrian atau berebut atau kericuhan gitu, enggak ya. Jadi mereka disiplin ngambilnya, tertib kayak gitu. Jadi sudah baik sekali ya Bu. Iya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Bu, ada nggak sih rencana untuk menambah variasi menu atau pengembangan lebih lanjut terkait program makanan bergizi gratis? Nah, kalau menu balik lagi ya, kita menerima dari BGN. Jadi menunya itu tergantung sepenuhnya pada pihak BGN yang memvariasi, yang menyajikan hari ini apa, besok apa, itu adalah pihak BGN. Jadi bukan dari sekolah gitu ya. Jadi sekolah itu kayak menerima gitu ya Bu, nggak ikut mengatur tentang menunya. Iya, betul. Gitu. Iya. Menurut Bu Puji sendiri nih, gimana sih peran siswa ini agar program MBK ini dapat berjalan lancar? Peran siswa yang saat ini menerima manfaat dari MBK, yang pertama jelas harus disiplin mematuhi tata tertib pengambilan MBK supaya mereka tidak kehilangan banyak waktu belajar, mengingat siswa kita banyak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus disiplin di dalam pengembalian omprengnya atau tempat makannya tersebut ya, sehingga tidak terjadi kerusakan atau kehilangan. Nah, itu ya. Jadi dengan kedisiplinan mereka, saya kira itu saja yang cukup dilakukan oleh siswa ya, karena mereka sebagai penerima manfaat dari MBK ini sudah luar biasa ya kalau mereka disiplin ya, karena mereka sudah dapat makan gratis, kenyang kayak gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi mereka harus disiplin ya, baik dalam saat makan, pengambilan dan pengembalian gitu. Baik,
pertanyaan terakhir nih Bu, sekaligus penutupan untuk podcast kita hari ini. Kira-kira apa sih harapan Bu Puji terhadap keberlanjutan program makanan bergizi gratis di sekolah kita ini? Kalau harapan saya ya MBG ini terus ditingkatkan, terus anak-anak lebih disiplin lagi, terus menunya dari pihak BGN itu lebih bervariasi sehingga anak-anak tidak bosan gitu ya. Mengingat apa, ini kan masih hari keempat ya, belum bosan lah. Takutnya kalau sudah sebulan 2 bulan kalau menunya itu kurang bervariasi, anak-anak bisa bosan seperti itu. Nah harapannya ya tentu MBG ini terus berlanjut, mengingat apa dengan adanya MBG ini ternyata ya ada satu manfaat ini yang mungkin belum diketahui oleh Bapak Ibu guru semua. Kalau dari jumlah siswa yang tidak masuk itu ternyata jumlah siswa yang tidak masuk berkurang dengan adanya MBG ini. Itu ya. Itu dari anak-anak ya. Alhamdulillah ada manfaatnya. Ya, jadi kalau semisal ada teman sebangku yang nggak masuk gitu ya Bu, MBG-nya buat teman sebangkunya lagi dong. Boleh, Tidak boleh. cuma gitu ya. Boleh nggak apa-apa. Benar banget dong berarti ya. Ya, baik. Jadi itulah teman-teman seputar informasi tentang program makanan bergizi gratis yang sudah terselenggara di sekolah kita. Terima kasih Bu Puji sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Buat teman-teman semua yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Buka cerita, cetak inspirasi. Nega Podcast.